Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello precious people, welcome to this channel. Kali ini kita akan ngobrolin topik yang kelihatannya berat, tapi ini tuh penting banget buat kita sebagai warga negara. Judulnya Sistem Penyelenggaraan dan Pemerintahan Negara di Indonesia. Tapi tenang aja, kita akan bahas dengan gaya bahasa yang lebih santai, ringan, dan pastinya bermakna. Jadi yuk kita simak sampai akhir. Oke, pertama-tama kita akan mulai dari pengertian dasarnya. Jadi, sistem penyelenggaraan negara itu adalah cara atau mekanisme yang bagaimana kekuasaan negara itu dijalankan baik oleh Presiden, MPR, MA, MK, dan lembaga negara lainnya. Nah, itu tuh udah termasuk pembagian kekuasaan, pengawasan, sampai bagaimana keputusan diambil. Sedangkan pemerintahan negara itu lebih ke siapa yang menjalankannya. Biasanya ini kita dengar sebagai eksekutif, yaitu presiden dan jajarannya. Namun dalam arti luas, pemerintah juga melibatkan legislatif dan yudikatif. Semuanya bekerja bareng untuk menjalankan atau mewujudkan tujuan negara kita demi kesejahteraan, keadilan sosial, dan tentunya untuk kemerdekaan abadi. Beberapa teori dasar yang relevan untuk memahami sistem pemerintahan Indonesia adalah satu teori pemisahan kekuasaan. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya adalah mencegah pemusatan kekuasaan yang dapat menimbulkan tirani. Dua, teori kedaulatan rakyat. Teori ini menekankan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. 3. Teori negara hukum. Dalam negara hukum, segala tindakan pemerintah harus berdasarkan dengan hukum. Tidak ada kekuasaan yang absolut dan semua pihak tunduk pada hukum Untuk membuat pemerintahan berjalan dengan benar, kita punya yang namanya asas-asas umum pemerintahan yang baik atau disingkat AUPB. Beberapa contohnya seperti 1. Legalitas. Artinya, pemerintah harus taat hukum. Secara sederhana, legalitas itu seperti suatu tindakan atau entitas diakui keberadaannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, kepastian hukum. Supaya keputusan itu bisa diprediksi dan tidak berubah-ubah seenaknya. Ketiga, keterbukaan. Supaya rakyat bisa mengetahui apa yang sedang dikerjakan. Keempat, tidak menyalahgunakan wewenang. Ini penting sekali untuk mencegah KKN. Ada juga asas pelayanan yang baik, efisiensi, dan kepentingan umum. Jadi, pemerintah itu harus bekerja cepat, tepat untuk semua warga, bukan hanya segelintir orang. Dalam praktiknya, pemerintahan Indonesia nggak selalu berjalan dengan mulus. Ada beberapa tantangan, misalnya korupsi yang masih merajalela, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta politik uang dan dinasti politik. Tapi kita juga punya peluang untuk menjadi lebih baik, seperti reformasi birokrasi, partisipasi politik yang mudah lewat sosial media, dan pendidikan yang semakin merata, terutama bagi generasi muda seperti kita. Kita semua juga ambil bagian, nggak harus menjadi pejabat dulu. Dari ikut pemilu sampai menyuarakan aspirasi lewat media sosial, semua itu adalah bentuk kontribusi dalam pemerintahan. Jadi intinya, sistem pemerintahan negara itu bukan cuma urusan orang-orang yang ada di gedung DPR atau istana negara saja. Kita sebagai warga negara juga punya peran penting. Dengan memahami sistem ini, kita bisa menjadi warga negara yang lebih kritis, cerdas, dan aktif. Bukan cuma sebagai penonton, tetapi juga sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah-salah kata. Mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.